kita hanya berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada mereka, ditambahkannya ilmu terkhususnya, bertambahnya referensi keilmuan mereka yang luas. Jadi nggak gampang menyalahkan orang, nggak gampang membid'ah-bid'ahkan orang, ya. Tak mudah mensyirik-syirikkan orang, apalagi mengkafir-kafirkan orang. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah beri hidayah, ditambahkannya ilmu, ditambahkannya pemahaman yang luas, Allah berikan hati yang lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asabi semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di hatinya ada waham, ia akan selalu cemas. Kalau ini bid'ah, itu bid'ah. Ya, bagi kami itu seperti orang yang udah terkena gangguan mental. Ya. Bagi orang yang menderita waham bid'ah, seakan semua hal di sekelilingnya ancaman jadi potensi bid'ah. Ya, kita berlindung dari orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agama seperti ini. Ya, awalnya ingin hati-hati malah jadi gangguan mental. Ya, kecemasan berlebihan atas virus bid'ah. Terus ditambah pemahaman mereka yang bermasalah tentang apa itu bid'ah. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah. Siapa yang berlebih-lebihan dalam agama, ya akan dibuat capek sendiri dengan sikapnya. Ya. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah. Kata bid'ah itu sangat populer di telinga kita. Sebagian orang bilang ini bid'ah, itu bid'ah, ya tanpa memahami hakikat dan makna bid'ahnya sebenarnya. Tak jarang juga salah kaprah. Ya, sebenarnya sunnah, tapi malah dikatakan bid'ah. Ya. Bid'ah dari sisi bahasa adalah sesuatu yang baru dibuat dan tidak pernah ada sebelumnya. Berdasarkan makna ini, Allah juga dapat dikatakan pembuat bid'ah, ya, pembuat bid'ah langit dan bumi. Karena sebelumnya kedua benda ini tidak pernah ada. Ya, maksudnya Allah pencipta langit dan bumi, sebab keduanya baru dan belum pernah ada sebelumnya. Adapun dari sisi syariat, bid'ah berarti segala sesuatu yang bertentangan dan melanggar ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Sementara setiap sesuatu yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah disebut dengan sunnah. Ya. Nah, asabiku semua, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membuat sesuatu hal yang baru di dalam Islam dan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah, mereka akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan dan pahala orang yang mengikuti amalan tersebut. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama, ya, padahal bukan bagian dari agama, maka tertolak dan tidak akan diterima. Ya, ya sahabat semua, begitulah makna sunnah dan bid'ah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bisa disimpulkan, bid'ah adalah sesuatu yang baru, ya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Pemahaman sunnah dan bid'ah ini ya sebetulnya sudah jelas sejak lama. Ya, selama berabad-abad malah. Ya, hampir semua ulama menyepakati hal ini. Ya, hingga lahir seorang tokoh bernama Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi, di mana keduanya melakukan bid'ah. Ya, di mana pemahaman beliau ini bertentangan dengan ajaran yang sudah diajarkan para sahabat dan ulama sebelumnya. Ya, setelah itu muncul ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mengambil pandangan kedua tokoh ini dan menyebarluaskan pemahaman keliru tersebut ke seluruh pelosok dunia. Ya, ya sahabatku semua, sebetulnya juga ya orang yang mengingkari zikir kepada Allah, baik zikir perorangan atau kelompok,
Pengingkaran itu sebenarnya bagian dari bid'ah. Ya. Orang yang mengingkari salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baik dilakukan sendirian ataupun berjamaah, pengingkaran ini juga bertentangan dengan syariat. Ya. Kenapa demikian? Dalam Sahih Muslim disebutkan, ya, tidaklah berkumpul seorang Muslim berzikir kepada Allah, melainkan Allah menurunkan rahmat kepada mereka dan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Ya, saya pikir semua sebagian orang pada masa sekarang keliru. Ya, mereka menganggap zikir berjamaah bid'ah dan sesat. Jadi kita mau ambil pandangannya siapa? Orang yang keliru atau Rasulullah SAW? Ya, dikisahkan ada orang yang suka mengumbar bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kemudian ditanya oleh seorang ulama, apa yang kamu maksud dengan bid'ah? Segala sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi itu bid'ah. Kalau begitu, diri kamu sendiri itu juga bid'ah, kata ulama tersebut. Kok begitu? Kamu bid'ah karena tidak pernah ada di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jawab ulama tadi. Ya, saya pikir semua ini rahmati Allah. Tugas kita terhadap mereka adalah memberikan penjelasan yang baik. Ya. Memperjelas dan mengukuhkan argumen dan dalil bagi umat, serta mensosialisasikannya kepada masyarakat. Ya. Khususnya di pesantren-pesantren kita, sekolah-sekolah kita, masjid-masjid kita. Ya. Begitu juga pada saat pelajaran dan ceramah yang bersifat umum, tanpa perlu menyebut nama-nama mereka atau pengikut mereka maupun organisasi dan masa mereka. Ya, karena sebenarnya mereka tidak pantas untuk menguras energi kita hingga harus disebut-sebut di mimbar-mimbar ataupun di masjid-masjid kita. Ya. Kesibukan kita merespon hal itu sebenarnya merupakan hal yang diinginkan oleh para musuh Allah, yang mereka mulai ya, semenjak mereka ciptakan isu tersebut, ya, untuk mengganggu konsentrasi kita. Karena mereka itu datang tidak sendirian. Ya. Di belakang mereka itu ada lembaga-lembaga pendidikan yang didukung dana dan berbagai program yang terencana, yang bersumber dari musuh besar umat Islam. Ya. Ya, sahabatku semua, mereka muncul karena umat Islam di Asia Tenggara mayoritas adalah dari kalangan Syafi'iyah dan Asy'ariyah. Jika mereka konsisten menjalankan ajarannya, ya maka akan tegak kokoh ajaran Islam tanpa ada masalah. Ya. Tentunya hal ini adalah tidak mereka sukai. Lalu mereka menyusupkan kaki tangan mereka dari kalangan umat Islam, ya, yang mensyirikkan umat Islam, ya, membid'ahkan dan menganggap mereka sesat, mengangkat dan merendahkan mereka. Ya, sahabatku semua dirahmati Allah. Kita bertugas menunaikan kewajiban kita dengan memberikan penjelasan dan memaparkan dalil-dalil bagi diri kita, keluarga kita, ya, kalangan pesantren dan masjid kita, ya, serta siapapun yang mau mendengarkan, ya, tanpa perlu menyebut nama-nama mereka dan masanya, ya, ya, dan tidak perlulah, ya, membuka peluang perdebatan yang tidak produktif. Ya, coba kalian lihat di kolom komentar saya itu banyak tidak produktif. Ya, kalaupun kita harus berdebat, maka kita akan mendebat mereka dengan cara yang terbaik. Ya, tidak perlu sampai panik hingga terjadi keributan. Sampai beradu fisik misalkan. Ya, cukup dengan memberikan penjelasan yang santun. Ya. Ya, tentunya hal ini, kesantunan, tidak kita temukan pada mereka. Mereka tidak akan pernah berdialog dan berdebat denganmu dengan santun. Karena mereka terbiasa terdidik untuk tidak bersopan santun. Ya. Oleh karena itu, jika ada orang yang tidak pandai berdebat dengan baik, maka jangan engkau layani. Ya.
sampai ada yang mengerti debat dengan cara yang baik. Baru kita layani dengan yang lebih baik lagi. Kalau tidak, maka kita hindari saja. Ya. Namun, jika ada di antara mereka yang berbicara di satu forum, dan kita ada di sana, maka kita wajib meresponnya dengan memberikan penjelasan kepada para pendengar. Selagi di majelis memang ada yang mendengarkannya dan mengambil manfaat, maka kita harus menjelaskan kepadanya permasalahan yang sebenarnya. Ya, sahabatku semua, kita tentunya menjelaskannya dengan adab yang santun, dan mereka dengan ketidaksantunan mereka. Biarkan mereka berbicara dengan tidak santun, tapi kita harus tetap berbicara dengan santun. Ya, sahabatku semua yang dimuliakan Allah, Nabi Isa bin Maryam saat merespon orang bodoh yang mencacinya, beliau mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Si bodoh mencaci lagi, beliau membalasnya dengan doa kebaikan. Lalu dicaci lagi untuk 3 kalinya, tetap saja beliau mendoakannya. Ya. Kemudian berkata salah seorang pengikutnya, "Wahai Ruhullah, wahai Nabi Isa, orang ini tidak mengujimu atau memberi kebaikan untukmu. Ia mencacimu, lalu engkau mendoakannya." Setiap orang memberi apa yang dia miliki, jawab beliau. Setiap orang memberi apa yang dia miliki. Dia hanya memiliki itu, cacian. Dan saya memiliki ini, doa. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki adab sopan santun. Sementara mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal adab sopan santun. Pada akhirnya nanti Allah akan munculkan pula orang-orang bodoh yang akan menandingi mereka. Level para ulama tinggi dan tidak layak berhadapan dengan mereka. Sementara mereka yang tidak santun, nantinya akan dijegal pula dengan orang-orang yang sama tidak santunnya, yang akan menghadapi dan memberikan pelajaran kepada mereka. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah, berkata Imam Ja'far Shadiq, tersesat orang yang tidak mempunyai seorang guru yang membimbingnya, dan terhina orang yang tidak memiliki orang lancang yang membelanya. Kalau ada orang bodoh datang mendebat, biarkan dihadapi pula oleh orang yang lancang dari kelompok yang benar. Orang-orang bodoh dan kelompok sesat tidak pantas dihadapi oleh ulama dan cendekiawan dari kelompok yang benar. Orang bodoh dari aliran sesat biar dihadapi oleh pendukung ajaran yang benar, yang sama lancangnya. Sahabat semua, mereka menyadari Allah akan melindungi kita dari keburukan dan mara bahaya yang mereka rencanakan. Ya, kita harus tetap konsisten, memberikan penjelasan dan memantapkan dalil dan membina dengan baik keluarga kita, putra-putri kita, santri kita, tanpa perlu membuka peluang untuk debat kusir. Nggak perlu ya. Hingga akhirnya kita terjebak dengan kesibukan yang diciptakan oleh musuh-musuh kita. Ya, kita tunaikan kewajiban kita dalam urusan ini dan menjelaskan jalan yang benar. Jika ada satu isu diangkat di depan kita, maka kita respon dengan cara yang terbaik. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi memang kelompok ini ribet. Apalagi berdebat dengan mereka yang nggak akan ada habisnya. Kalian bisa cek tuh di kolom komentar saya. Mungkin ada sebagian yang berkomentar, Ustadz, kok komentar saya nggak muncul lagi ya? Itu ada penyebabnya. Kenapa nggak muncul? Itu udah standar YouTube. Kalau ada kata-kata yang yang nggak mengenakan, maka YouTube tuh bakal menyembunyikan komentar tersebut. Kalau kalian paham itu, kenapa nggak muncul? Bukannya takut atau seperti apa?
Ya, karena dari komentar kalian itu saja nggak beradab, nggak ada sopan santunnya. Maka saya bilang YouTube itu lebih beradab, lebih paham mana komentar-komentar yang baik, komentar-komentar yang bagus itu pasti bakal nongol. Kalau nggak baik itu bakal disembunyikan, bukan kami loh yang menyembunyikan, ya. Ya tapi kesemuanya rahmati Allah sekali lagi ya memang kelompok ini ya memang ribet ya, memang luar biasa. Inilah fitnah akhir zaman, ya datangnya dari kelompok ini, ya. Ya kita hanya berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada mereka, ditambahkannya ilmu terkhususnya, bertambahnya referensi keilmuan mereka yang luas. Jadi nggak gampang menyalahkan orang, nggak gampang membid'ah-bid'ahkan orang, ya. Nggak mudah mensyirik-syirikkan orang, apalagi mengkafir-kafirkan orang. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah beri hidayah, ditambahkannya ilmu, ditambahkannya pemahaman yang luas, Allah berikan hati yang lapang. Amin ya rabbal alamin. Ya sabik mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.